Haleluya. Puji Tuhan. Iya, mari kita siapkan hati di sore yang indah ini. Untuk sama-sama kita boleh menyembah Tuhan dan kita boleh diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan keadaan dunia yang adanya seperti hari-hari ini, biar kita terus dimampukan untuk boleh melihat dari kacamata kebenaran segala sesuatunya. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana tentunya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Kami sungguh melihat penyertaan Tuhan, tangan kasih-Mu yang terus menuntun kami. Kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan baik hari ini Tuhan. Dan di sore menjelang malam ini kami boleh ada kembali di hadirat-Mu. Kami percaya kuasa darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Kuasa darah anak domba Allah yang sudah mentahirkan setiap kami. Melayakkan kami itu boleh masuk lebih dalam lagi dalam kemuliaan hadirat-Mu. Memberkati pertemuan ibadah kami saat ini, kami yang ada di tempat ini, umat Allah yang ada di rumah mereka masing-masing, yang terus stay tune untuk setia menyembah Engkau dan mengenal kebenaran-Mu. Engkau memberkati jaringan wifi, internet semua dalam keadaan baik Tuhan, untuk menyatukan setiap kami dalam ibadah ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati Pak Beni Yusuf yang akan mengajarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Lagi Tuhan nama-Mu, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya.
Tuhan. Lagi dari awal, Tuhan namamu. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Kau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota kami dipenuhi nama Tuhan. Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Mari angkat suara sembah Tuhan. Haleluya, Jesus, we worship you, Lord. Selamatkan kami dalam tebus dosa kami. Karya-Mu yang selamatkan kami. Haleluya. Siantara layananmu, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, menghitung hari-hari dan keberadaan di penghujung zaman ini, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat hati sembah Dia, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap
bersyukur pada. Sekali lagi mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Sekali lagi bahwa hatimu katakan mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi, Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning. You were the Word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater.
the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Death could not hold you. The veiled door before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring. Glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever. Now and forever. God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the king. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Katakan, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the king. Yours is the king. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the king. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. Nothing can stand against. What a powerful name it is.
power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the king, yours is the glory, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of. Sekali lagi katakan. What a powerful name it is. The name of Jesus. Benar Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang lebih dahsyat dari Engkau. Tidak ada yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Karena suatu hari nanti semua mulut akan mengaku, semua lutut akan bertelur di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan saat ini pun Tuhan, dalam kehidupan kami terus belajar untuk kami boleh menundukkan diri terhadap kepemimpinan-Mu, kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terus biar Engkau berkarya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu bergerak di dalam kehidupan kami, menyempurnakan segala sesuatu dan mendewasakan kami, memimpin kami dan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan dalam hidup kami. Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami.
Karena itu Tuhan, kami menyerahkan dan mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Biar ini boleh menjadi satu korban persembahan yang menyenangkan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh keberadaan hidup kami, ibadah kami yang kami lakukan secara online dan semua yang bergabung di dalamnya. Tuhan, Engkau melawat Tuhan setiap rumah tangga, Engkau melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Dan kalau sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Tuhan, celikan mata rohani kami, dan Tuhan perlengkapi kami. Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Biar kami bukan saja menganggapnya sebagai satu pengetahuan, tetapi kami boleh hidup di dalamnya, kami boleh menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat kuasa-Mu dinyatakan lewat kehidupan setiap kami dan semua kebutuhan kami. Engkau yang tahu, Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, dan bahkan saat firman-Mu disampaikan, biar Engkau yang bertahta di atasnya, Engkau yang menjadi pusat perhatian, Engkau yang menjadi fokus utama daripada firman kebenaran yang akan disampaikan di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu, biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan dan singkapkan pribadi-Mu dan kasih-Mu serta kuasa-Mu lebih dan lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sesi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa di tahun 2020. Dan ini akan merupakan ringkasan dari berbagai peristiwa yang kita akan lihat menjelang dan selama tahun 2020. Dan adakah kemungkinan tahun 2020 merupakan tahun yang spesial? Dan kenapa tahun yang spesial? Kita akan melihat bersama-sama tentang rencana Tuhan dan apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya dengan pengetahuan, dengan rencana dan rancangan daripada Tuhan sendiri. Kalau kita terus dalami, kalau kita terus gali, kita semakin mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya, saya berdoa biar kita semua diberkati oleh pengajaran di sesi kali ini. Baik, kita akan melihat di slide berikutnya. Sudah dijelaskan bahwa kita tahu Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jam profetiknya Tuhan. Dan ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya tahu tidak bisa mengupasnya dalam satu sesi ini, tapi kita akan terus belajar tentang banyak hal berkaitan dengan akhir zaman. Akhir zaman, sekali lagi saya perlu ingatkan, ketika berbicara tentang akhir zaman, tidak sedang berbicara tentang akhir daripada dunia ini, karena dunia ini tidak akan pernah berakhir. Tetapi akhir zaman berbicara tentang zaman pemerintahan manusia, ya, zaman gereja, zaman kasih karunia. Dan zaman-zaman itu akan berakhir, di mana ketika zaman pemerintahan manusia berakhir, maka dimulailah kerajaan 1000 tahun yang adalah pemerintahan Yesus Kristus sendiri, yang kita kenal dengan sebutan milenium. Kalau Anda melihat di slide ini, ada di yang paling kanan dari sisi Anda.
Karena itu kita akan belajar di sesi kali ini tentang tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat, tanda-tanda bahwa pengangkatan gereja juga semakin dekat. Sebelumnya kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 17 dan 18. Ini merupakan doa Paulus bagi jemaat yang paling rohani yang pernah dilayaninya, yaitu jemaat Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Mari kita langsung saja melihat slide yang berikutnya. Di sana dimulai dengan tanda yang pertama bahwa kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sudah semakin dekat, dan tanda ini sudah sangat kita kenal, yaitu tanda di langit. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian 1 ayat 14, di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda langit itu untuk memberikan tanda sebagai milestone bagi Anda dan saya orang percaya, khususnya nanti kita akan melihat khususnya bagi bangsa Israel. Kita lihat satu ayat lagi, Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Saya percaya ini adalah ayat-ayat yang Anda sudah sangat familiar. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ketika berbicara tentang tanda di langit, kita perlu membedakan antara astronomi dan astrologi. Astronomi tidak ada salahnya dengan mempelajari bintang-bintang dari perspektif astronomi. Karena nanti kita akan lihat dua ayat itu, ayat 35 ayat 5 dan Yesaya 51 ayat 6. Bahwa Tuhan mau kita orang percaya memandang ke langit dan mengamati benda-benda penerang yang ada di langit. Bedanya apa dengan astrologi? Nah, astrologi fokusnya adalah sama sebenarnya, belajar tentang benda-benda di langit, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Itulah astrologi. Makanya muncul ramalan zodiak dan lain sebagainya. Itu karena orang fokusnya pada dirinya sendiri. Mereka memutuskan sesuatu, mau investasi atau mau menikah atau mencari pasangan hidup atau mencari pekerjaan berdasarkan tanda-tanda di langit. Itu astrologi karena fokusnya adalah diri manusia. Tetapi kalau berbicara astronomi, astronomi itu berbicara fokusnya adalah Tuhan sendiri. Sebagai contoh yang kita semua tahu bahwa pada saat kelahiran Yesus Kristus, Tuhan memunculkan bintang Bethlehem. Nah, dan banyak saintis, banyak ilmuwan mempelajari tentang bintang Bethlehem, karena nantinya bintang Bethlehem ini akan muncul kembali di tahun 2000-an. Kita juga akan lihat bersama-sama. Dan sebelum kelahiran Yesus Kristus pun bintang Bethlehem pernah muncul sebelumnya. Dan semuanya itu berkaitan erat dengan Israel. Tapi sebelumnya mari kita lihat Ayub 35 ayat yang kelima. Bahwa firman Tuhan katakan, arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Ini perintah, saudara. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi firman Tuhan mengencourage kita, mendorong kita supaya kita memandang ke langit dan mengamati apa yang ada di sana. Mari kita lihat Yesaya 51
ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Inilah perintah Tuhan dan janji Tuhan bagi orang yang peka dan mau belajar tentang tanda-tanda di langit. Nah, sekali lagi tanda-tanda di langit ini memang berkaitan erat dengan Israel, karena dalam 1 Korintus 1 ayat 22 di sana Rasul Paulus menulis bahwa orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi tanda di langit ya itu berkaitan erat dengan Israel, tetapi belum tentu relevan dengan gereja Tuhan, dengan orang Kristen perjanjian baru. Karena Rasul Paulus juga berkata bahwa gereja kita umat perjanjian baru harus hidup dengan percaya dan bukan dengan melihat. Jadi sekali lagi tanda-tanda di langit ini diizinkan oleh Tuhan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa, berkaitan erat khususnya dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya. Kita sebagai umat perjanjian baru harus hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Nah, satu fenomena yang menarik di langit itu terjadi pada tanggal 23 September tahun 2017. Dan banyak ilmuwan mengatakan bahwa ini serupa dengan Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya bagi Anda, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu dua ayat ini. Di sana dikatakan bahwa maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa tahun 2017 merupakan tahun yang spesial. Dan secara matematis pun kita bisa dapatkan satu kesejajaran antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tahun 1947 keluar resolusi PBB bahwa Israel dan Palestina mendapatkan bagiannya masing-masing. Dan kalau kita sambungkan itu ke 70 tahun masa pembuangan di Babel, maka kita mendapatkan tahun yang spesial, yaitu tahun 2017. Sekali lagi muncul tanda di langit, merupakan tanda yang spesial, sekali lagi berkaitan dengan Israel. Apa yang terjadi di Israel kita tahun 2017, bahwa Yerusalem kembali dideklarasikan sebagai ibu kota Israel di bulan Desember. Jadi sekali lagi ini mengkonfirmasi 1 Korintus 1 ayat 22 bahwa tanda di langit memang berkaitan erat secara spesifik dengan umat pilihan Allah, yaitu Israel. Tanggal 23 September terjadi satu hari setelah Rosh Hashanah atau tahun baru Israel, 7 hari sebelum Yom Kippur atau hari raya pendamaian di Israel. Dan kita tahu betapa pentingnya hari raya yang ada di Israel untuk kita pelajari. Dan semua itu bagi Anda dan saya, umat Kristen perjanjian baru, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Slide berikutnya kita akan melihat tentang fenomena langit ini. Ini yang tadi saya bicarakan tanggal 23 September 2017. Ini saya ambil dari internet. Dan kita melihat di sini ada dua konstelasi atau dua gugusan bintang. Yang di sebelah kiri adalah Virgo dan yang sebelah kanan atas adalah Leo. Ya, kita tahu bahwa kisah daripada penciptaan dan sampai program keselamatan Tuhan itu dimulai dari Virgo, yaitu seorang perawan Maria, dan diakhiri dengan Leo ketika Yesus datang kali yang kedua sebagai Lion of Judah atau singa dari Yehuda. Jadi di sini kita tahu bahwa Leo itu dengan 12 bintangnya, ya dikatakan tadi Wahyu 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bahwa
ada muncul tanda besar di langit bahwa di kepala daripada perempuan itu terdapat 12 bintang. Dan kita melihat di sini ada planet Jupiter, dan kita melihat ada bulan di bawah kakinya, persis seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Satu ayat lagi untuk mengkonfirmasi supaya kita yakin bahwa ya Tuhan tidak main-main dengan bintang atau tanda-tanda di langit. Ya Kejadian 49 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan tentang Yehuda, ini merupakan berkatnya Yakub atas anak-anaknya menjelang kematiannya. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini berkaitan dengan tanda juga yang Tuhan tentukan, fenomena di langit. Dan bintang ini secara khusus itu terakhir muncul sebelum 23 September 2017, muncul saat penciptaan. Apakah ini satu kebetulan? Ya, saya percaya bahwa tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan yang mendesain, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan pada saat yang bersamaan ketika Wahyu 12, tanda Wahyu 12 ini muncul, komet 67 itu segaris dengan bulan ada di bawah kaki Virgo, yaitu bulan ada di sini, saudara. Kita tahu signifikansi daripada angka 67. Tahun 1967 Israel berhasil merebut Bukit Bait Suci atau The Temple Mount yang ada di Yerusalem. Ya, 2017 dikurangi 1967 sama dengan 50, ini merupakan tahun Yobel. Ya, ini tahun yang sangat spesial, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan, dan seterusnya hal-hal yang positif tentang tahun Yobel. Nah, ada satu hal kalau kita mundur 2 tahun sebelumnya dari 2017, di slide berikutnya kita akan melihat muncul juga bintang Bethlehem, yaitu tanggal 30 Juni tahun 2015. Nah, bintang ini muncul kita tahu pada saat kelahiran Yesus Kristus, itu tertulis di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Nah, kapan bintang Bethlehem ini muncul lagi? Sebelum Yesus Kristus lahir, yaitu pada saat Abraham dilahirkan. Dan apakah ini kebetulan? Ya, Anda boleh berkata semua ini kebetulan, tetapi ini terlalu rinci, terlalu detail untuk menjadi suatu kebetulan bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa atau cikal bakal daripada Israel. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja Yahudi. Maka kalau ini bintang muncul lagi tahun 2015, apakah itu pertanda Tuhan sedang berbicara sesuatu pada kita orang percaya? Dan ingat saudara, 2015, 2017 ada interval 2 tahun. Bintang Bethlehem pada saat kelahiran Yesus pun muncul selama 2 tahun, yaitu paralel dengan tahun 2015 sampai 2017. Jadi 2 tahun. Apakah ini satu kebetulan? Ya, bagi orang yang percaya ini lebih daripada kebetulan. Ini menunjukkan bahwa ada desainer yang begitu luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi mari kita lihat Mika 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel.
Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Kemudian kita lanjut ke Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini ayat yang sering dibacakan pada hari Natal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dan ini jelas menubuatkan tentang suatu masa, di masa yang akan datang, bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Allah akan kembali dikumpulkan di tanah Israel sebelum dia datang kembali kali yang kedua. Jadi jelas di dalam perjanjian baru, kronologinya itu jelas bahwa ketika Yesus menjelma sebagai manusia, kita tahu bahwa Yesus sebagai Mesias ditolak. Ya, dan kemudian Tuhan beralih kepada Paulus dan juga orang-orang non-Yahudi, yaitu gereja. Dan masa gereja atau zaman kasih karunia akan berakhir dengan rapture. Setelah itu Tuhan akan kembali berurusan dengan umat pilihan Tuhan sendiri, yaitu Israel. Yeremia 30 ayat yang ke-7 dikatakan setelah rapture maka akan datang waktu kesusahan besar bagi Yakub. Jadi itulah masa kesesakan selama 7 tahun. Dan di sini kita bisa menganalisa salah satunya, apakah kemudian rapture bisa terjadi di tahun 2022. Dari mana angka itu? Ini bukan angka yang tiba-tiba ya muncul jatuh dari langit, tetapi harus ada dasarnya, harus ada analisanya. Kita ambil ya bahwa bintang Bethlehem muncul 2015. Dan kalau Anda masih ingat diagram di depan bahwa ada 7 tahun ya masa kelimpahan di zaman Yusuf, kita bisa menyejajarkannya dengan itu. Dan kita sedang hidup di masa kelimpahan itu sebelum nanti bangsa Israel dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ya akan masuk ke dalam masa kesesakan selama 7 tahun, masa kesukaran besar. Jadi ada kemungkinan 2022 gereja Tuhan akan diangkat. Masih ingat sesi yang lalu kita menganalisanya tahun 2021 pengangkatan bisa terjadi. Intinya kita tidak sedang menetapkan tanggal tertentu, tetapi ya tentunya kita bisa ya menganalisanya, mempelajarinya. Ataukah mungkin dimulai dari 2017 tanda Tuhan 2017 ditambah 7 yaitu tahun kelimpahan di masa Yusuf ya menjadi tahun 2024 pengangkatan. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Pengangkatan bisa terjadi kapanpun karena pengangkatan merupakan timeline atau event berikutnya dari jam profetiknya Tuhan. Dan tidak diperlukan tanda-tanda secara spesifik sebelum terjadinya pengangkatan. Jadi inilah salah satu tanda di langit yang perlu kita kritisi, yang perlu kita perhatikan. Kita masuk ke tanda di langit berikutnya. Di slide berikutnya kita tahu ada tetrad blood moon atau bulan berdarah dalam bahasa Indonesianya yang muncul 4 kali ya dalam satu set. Ya ini tidak terjadi setiap tahun, tetapi setiap kali terjadi maka ada peristiwa penting yang terjadi di Israel. Ya, tetrad blood moon terjadi tahun 32 dan 33 Masehi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita tahu Yesus disalibkan tahun 32 Masehi. Kemudian tahun 1492 sampai 1493 orang Yahudi, bangsa Israel diusir dari Spanyol. Kenapa ini penting? Karena pada waktu orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol itu ibaratnya seperti mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Amerika sekarang. Kita tahu bahwa di Amerika itu banyak bisnis, banyak kekayaan daripada
perusahaan-perusahaan di Amerika itu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi termasuk di dalam top 10 orang terkaya di dunia, dan pasti Anda tahu nama-namanya. Ya, dan kalau katakanlah semua orang itu diusir dari Amerika hari ini, itu seperti kejadian pada waktu itu ketika orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol. Karena Spanyol merupakan tempat di mana mereka hidup berkelimpahan, mereka diberkati dan mereka berkembang secara pesat di sana. Ya, tetapi kemudian Spanyol membuat satu kebijakan, orang-orang Israel harus diusir keluar, dan itu membuat mereka terekspos, membuat mereka menderita dan kembali terserak ke seluruh penjuru dunia. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita tahu tahun 1492 itu Columbus memulai ekspedisi penemuan Amerika Serikat yang pada akhirnya nanti menjadi negara Amerika. Di tahun 1776 mereka mendeklarasikan kemerdekaan di Amerika, tetapi dimulai dari pelayaran Christopher Columbus, yaitu tahun 1492, hanya beda beberapa hari setelah deadline orang Yahudi harus keluar meninggalkan Spanyol. Di sini kita belajar bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya yang menaruh pengharapan kita kepada Yesus, kalau kita dipersulit dari satu sumber, maka Tuhan sanggup untuk memberikan sumber yang lain. Tuhan sanggup menolong kita dengan cara yang lain. Kalau satu cara kita mengalami kebuntuan, maka Tuhan bisa membukakan jalan yang lain. Kita tahu bahwa ketika Amerika Serikat ditemukan oleh Christopher Columbus, maka orang-orang Yahudi berkembang secara pesat di sana dan menjadi satu komunitas penopang perekonomian di Amerika. Ini yang harus kita percayai sebagai orang Kristen zaman now. Ya, kemudian Tetrad Blood Moon juga terjadi tahun 1948, 1949. Kenapa ada 2 tahun? Karena terjadinya di rentang waktu 2 tahun. Ya, jadi ada di 1 bulan di 1948, kemudian ada 1 bulan lagi di 1949. Makanya ada 2 tahun seperti itu. Kita tahu bahwa 1948 Israel merdeka, 1949 pemerintahan Israel terbentuk. Kemudian Tetrad Blood Moon terjadi lagi tahun 1967, 1968. Kita tahu pada saat itu terjadi perang 6 hari. Ini perang yang sangat-sangat terkenal ketika Israel dikepung oleh aliansi 5 negara Arab. Yerusalem dikuasai oleh Israel pada waktu itu dan berhasil direbut oleh umat pilihan Tuhan. Kemudian Blood Moon Tetrad yang baru-baru ini terjadi tahun 2014, 2015, saya percaya Anda masih ingat. Kalau Anda memperhatikan pemberitaan 2014, 2015, ini bukan satu kebetulan, terjadi 1260 hari sebelum 23 September 2017. Anda masih ingat 23 September tahun 2017? Tadi bintang yang menurut analisa adalah penggenapan daripada Wahyu 12 ayat 1 dan 2, di mana ada Virgo, di mana ada Leo di sana. Dan kita tahu tahun 2017 adalah tahun yang sangat spesial dengan Israel. 70 tahun setelah mereka merdeka, Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel. Haleluya. Jadi inilah tanda di langit yang merupakan bagian daripada bagaimana Tuhan menyatakan rencana dan rancangannya, apa yang Dia hendak kerjakan di muka bumi. Kemudian kalau kita lihat tanda yang kedua di slide yang berikutnya, tentunya tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua itu terdapat di kitab suci itu sendiri dan sudah dinubuatkan di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27, yang saya percaya Anda sudah tahu ayat ini. Ini bukan saja menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, tetapi juga kedatangannya yang pertama, bahkan menubuatkan tentang masa kesesakan besar yang akan terjadi. Semua ini sebagian besar sudah digenapi, menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa firman Tuhan itu benar-benar akurat.
Jadi 490 tahun dinubuatkan kepada Daniel, 483 tahun sudah digenapi sampai Yesus disalibkan. Tinggal tersisa 7 tahun lagi, yaitu tahun di mana Tuhan akan berurusan kembali dengan bangsa Israel yang kita kenal dengan sebutan masa tribulasi. Dan kalau kita mengamati sejarah, ada satu hal yang menarik terjadi ya, ketika di zaman kerajaan Ottoman itu ada salah satu sultan, salah satu pemimpin daripada kerajaan Ottoman itu bernama Sulaiman. Sulaiman mengeluarkan titah untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, ini merupakan kesejajaran yang menarik karena di kitab Daniel menubuatkan bahwa Yerusalem akan dibangun kembali, yaitu pada zaman Nehemia. Ya, dari sejak Nehemia mendapatkan surat perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ini ada satu paralel yang luar biasa. Tahun 1537 atau 1538, Sulaiman, pemimpin kerajaan Ottoman, mengeluarkan titah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ya, saya hanya iseng saja saudara memainkan angka matematika. 1537 ditambah 483. Dari mana saya dapatkan 483 sudah digenapi dalam kitab Daniel. Kita tahu ya, kita tambahkan, maka apakah mungkin tahun 2020 bisa terjadi rapture atau pengangkatan? Bisa saja, Tuhan bisa berbuat sekehendaknya menurut kedaulatannya. Dan kalau tahunnya adalah 1538 ditambah 483, maka kita mendapatkan angka 2021. Kenapa tidak tambah 490? Karena 7 tahun itu kita tidak ada di sini lagi. Ya, itu adalah masa kesesakan besar di mana Tuhan berurusan dengan Israel dan orang-orang yang menolak Kristus. Haleluya. Jadi sangat mungkin 2020 pengangkatan. Ini masih ada 4 bulan lagi tahun 2020, saudara. Kita memang tidak tahu tanggalnya dan saya tidak sedang memprediksi tanggalnya. Tetapi apakah mungkin dari semua perhitungan yang ada? Mungkin sekali dan sangat-sangat mungkin. Haleluya. Tahun 2021 kita tahu itu juga mungkin. Karena 1948 ditambah 80 tahun juga 2028 minus 7 2021. Kita sudah lihat di sesi sebelumnya. Kita tahu bahwa dengan nubuatan yang dia terima, Daniel mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Karena nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat-sangat penting. Ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Semakin berat persoalan hidup kita, semakin besar kemuliaan Tuhan yang disediakannya. Kalau kita bertahan, bahkan kita terus menjalaninya dengan sikap pemenang. Kita bersikap baik, kita tetap tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetap hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya percaya, ya, seberapa besar pun persoalan yang kita hadapi, maka kemuliaan yang Tuhan sediakan semakin besar bobotnya. Haleluya. Dan dari Daniel kita belajar bahwa kita harus setia di dalam panggilan kita. Kita tahu bahwa Daniel tidak mengalami kepenuhan atau penggenapan daripada nubuat yang dia terima. Dia harus puas dengan hanya menerima dan menyampaikannya melalui tulisan. Dia hanya berharap bahwa suatu hari nanti ini akan digenapi. Dan kita tahu bahwa itu sudah digenapi sebagian besarnya. Ya, sekalipun Daniel belum melihat hasilnya, tetapi dia tetap setia di dalam panggilannya. Dan Daniel menerima satu keistimewaan di mata Yesus. Karena Daniel adalah satu-satunya nabi perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus dalam hal akhir zaman. Ketika Yesus berkhotbah tentang hari-hari terakhir sebelum kedatangannya kali yang kedua, dia mengutip Daniel. Dan Daniel satu-satunya nabi perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus tentang hari-hari terakhir. Inilah kemuliaan yang diterima oleh Daniel, sekalipun dia tidak melihat
keseluruhan daripada penggenapan apa yang dia terima dari Tuhan. Karena itu tetaplah setia di dalam panggilan kita. Tetaplah setia di dalam apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat tanda yang berikutnya, tanda yang ketiga, yaitu khotbah Yesus sendiri. Matius 24 ayat yang ke-34 di sana dikatakan, sungguh angkatan ini tidak akan berlalu sampai semua ini digenapi, sampai semua ini terjadi. Nah, salah satu interpretasi daripada angkatan ini yang dikatakan oleh Yesus adalah angkatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang hidup sejak tahun kemerdekaan mereka 1948 sampai nanti perang Harmagedon menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan kita tahu dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 bahwa satu generasi bagi Tuhan, satu generasi itu antara 70 sampai 80 tahun. Ini saya hanya bermain-main dengan matematika ya, untuk mencari kemungkinan daripada kedatangan Yesus Kristus. Maka 1948 ditambah 70 itu 2018. Kenapa angka 70? Sekali lagi ini berkaitan dengan masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan dikatakan di dalam Yeremia, setelah pembuangan itu selesai, Tuhan akan kembali berurusan dengan Israel. Tuhan akan kembali menyayangi Israel. Maka ini berbicara setelah dibuang 2018, itu sudah lewat masa itu. Jadi tinggal tunggu waktu saja pengangkatan terjadi dan Tuhan kembali menyayangi Israel dan berurusan dengan mereka. Dan ini angka yang sudah kita lihat sebelumnya, 1948 ditambah 80, 2028 minus 7 masa kesesakan besar. Maka apakah rapture bisa terjadi tahun 2021? Sangat mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, orang seringkali berkata, tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu. Ya, dan statement itu keluar karena mereka mendasarkan pernyataannya pada Matius 24 ayat yang ke-36. Mari kita lihat ayat yang seringkali dikutip tentang orang-orang yang meragukan bahwa kita bisa memiliki kepekaan tentang waktunya Tuhan. Di sana dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tapi Anda harus ingat bahwa ketika Yesus mengatakan itu, Yesus ada di bumi. Nah, setelah Yesus mengalami kenaikan ke sorga, saya percaya ada komunikasi yang diperbaharui antara Allah Anak dan Allah Bapa. Dan itu terbukti karena sekarang di dalam Wahyu 1 ayat yang pertama, mari kita lihat di sana, perkataannya sudah agak sedikit berbeda di dalam firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah Bapa sudah mengaruniakan suatu pewahyuan kepada Yesus Kristus Allah Anak, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Jadi supaya Yesus Kristus bisa menyingkapkannya, mewahyukannya kepada hamba-hambanya tentang apa? Tentang apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi dari Allah Bapa turun ke Allah Anak, dari Allah Anak kepada malaikatnya, dan dari malaikatnya kepada hambanya, yaitu Yohanes, tentang hal yang harus segera terjadi. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga, bahwa kalau kita kepengen tahu waktunya, kalau kita kepengen punya kepekaan tentang waktunya Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga. Di sana dikatakan kalau engkau tidak berjaga-jaga, maka ia akan datang seperti pencuri. Ya, dia akan datang secara tiba-tiba. Tetapi sebaliknya kalau kita berjaga-jaga, maka bukan tidak mungkin kita akan tahu waktunya, kapan Tuhan akan bergerak. Dan kita tahu bahwa seringkali dibuat analisa kesimpulan bahwa
kedatangan Yesus akan terjadi di salah satu hari raya Israel. Kenapa hal itu mungkin bagi Anda dan saya terjadi kapanpun? Kenapa bukan hanya terbatas di hari-hari raya Israel? Karena kita tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23, Yesus adalah penggenapan dari semua hari raya Israel. Yaitu ada 7 hari raya Israel yang sangat penting, semua itu digenapi di dalam Yesus. Mari kita lihat yang berikutnya, dan di situ ada 15, coba kembali lagi sedikit. 1 Korintus 15 ayat 52, di sana dikatakan bunyi nafiri yang terakhir itu berbicara tentang pengangkatan. Di sana Rasul Paulus mengajarkan ya, dan itu pun dipercaya bahwa pengangkatan akan terjadi pada salah satu hari raya Israel, yaitu peniupan serunai, yaitu peniupan sangkakala ya, dan itu ada 100 atau 101 sangkakala yang ditiup, dan dikatakan bahwa pada bunyi nafiri, bunyi sangkakala yang terakhir, yang ke-100 ataupun yang ke-101, pada saat itulah pengangkatan akan terjadi. Tetapi kita percaya bahwa kapanpun bisa terjadi, karena Yesus telah menggenapi segala sesuatunya. Haleluya. Tanda yang keempat, kita lihat, kita tahu keadaan ekonomi. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan tentang Illuminati, tetapi ada satu pengajaran nanti saya coba untuk mengupasnya tentang Illuminati. Kita tahu bahwa tahun 1776 orang ingat bahwa tahun itu adalah tahun kelahiran Amerika Serikat. Anda yang tinggal di Amerika, tahun 1776 Anda ingat itu adalah Amerika Serikat merdeka. Tetapi jangan lupa, tahun yang sama, 1776, juga merupakan tahun kelahiran di Illuminati, yang anggotanya kita tahu banyak ateis, banyak satanis, orang-orang yang menyembah setan, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang yang toleransi terhadap semua agama di dunia kecuali kekristenan. Ya, kalau orang bicara tentang toleransi itu Anda harus hati-hati. Toleransinya biasanya kepada orang-orang non-Kristen, tetapi kepada orang Kristen seringkali tidak ada kata toleransi. Haleluya. Dan saya akan skip yang bagian ini. Annuit Coeptis ini ada di dollar bill atau di uang kertas di Amerika. Dan ini kita tahu simbol daripada Illuminati adalah satu mata yang melihat, ya, all seeing eye. Ya, kita tahu. Kemudian ada Novus Ordo Seclorum, itu artinya adalah New World Order atau tatanan dunia yang baru. Annuit Coeptis artinya mengumumkan terbentuknya the New World Order atau tatanan dunia yang baru. Dan kita tahu bahwa manusia, ya, sejak dari Kejadian pasal yang ke-11, zaman Menara Babel, mereka sudah mencoba untuk memberontak kepada Tuhan dan merasa mampu untuk hidup independen dari Tuhan. Dan kita tahu Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bisa merupakan agen-agen atau satu institusi yang bisa saja dipakai oleh antikris nantinya untuk mempersatukan dan mengendalikan dunia. Dan semua ini bertujuan, kalau Anda melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita sedang diarahkan kepada 3 fenomena zaman. Yang pertama, individualisme sedang dihilangkan. Kemudian agama dan nasionalisme atau patriotisme sedang dihapuskan, supaya nantinya kita cuman tunduk kepada satu pemerintahan yang tunggal atas dunia ini. Kita semua sedang diarahkan ke sana. Dan yang terakhir, kita juga melihat semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan terjadinya COVID-19, ya, seringkali disampaikan bahwa di rumah saja itu memberikan kesempatan buat kita untuk bisa lebih punya waktu bagi keluarga. Kenyataannya berbeda, saudara. Kenyataannya sangat-sangat berbeda. Karena justru hari-hari ini bahkan di Indonesia pun tingkat perceraian menjadi sangat-sangat tinggi, bahkan melonjak pada saat pandemi
COVID-19. Keluarga sedang diruntuhkan. Dan Yesus pun sudah pernah berkata dalam Matius 10 ayat 36 bahwa musuhmu adalah orang serumah. Orang yang serumah, karena orang yang tinggal serumah, ya suami istri berantem. Biasanya setelah berantem suaminya berangkat kerja, baru ketemu lagi mungkin sore atau malam, atau dia pergi dinas, baru ketemu lagi minggu depan. Maka ada satu rasa kangen, ada kepengin ketemu. Jadi akhirnya lupa sama berantemnya, saudara. Sekarang setiap hari ketemu, setiap hari lihat, ya keluarga ketemu setiap hari. Dan kita menjadi tahu kelemahan satu sama lain. Dan kita tahu tentang kelemahan satu sama lain, akhirnya membuat kita jengkel, membuat kita risih, membuat kita berselisih, membuat kita tidak bisa akur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tinggal di rumah, keluarga sedang diruntuhkan. Karena itu kita harus sangat berhati-hati, saudara. Jangan sampai terjadi perpecahan keluarga. Haleluya. Ya, jadi ini tanda ekonomi. Kemudian kita lihat tanda yang berikutnya, yaitu tanda penyakit. Kita sudah tahu ini COVID-19, virus corona. Kata corona itu merupakan bahasa Spanyol daripada crown atau mahkota. Ya, tahun 2020, apakah ini merupakan tahun memahkotai tatanan dunia baru? Saya kasih tanda tanya. Kenapa? Karena saya tidak akan menjawabnya bagi Anda. Anda harus mencari jawabannya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu apakah tahun 2020 tahun dunia memahkotai, dimulainya tatanan dunia yang baru, yang diarahkan kepada sistem pemerintahan antikris. Semua orang ketakutan dengan vaksin. Bahkan saya mau menakuti Anda lebih lagi kalau Anda sudah takut tentang vaksin. Bahwa diisukan vaksin yang diberikan itu bisa mengubahkan DNA seseorang yang tadinya dia orang percaya, tapi bagian otaknya bisa dihilangkan tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga ya dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak bisa memverifikasi kebenaran tentang vaksin itu. Sudah ada beberapa orang yang nanya ke saya tidak bisa memberikan kepastiannya, dan saya tidak mau memberikan kepada Anda hoax. Ya, dan kemudian tentang ID 2020 atau tato digital, apakah itu the mark of the beast? Apakah itu tanda sang binatang yang akan diinjeksikan, yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya di tangan kanan kita ataupun di dahi kita? Saya cuma berpikir betapa konyolnya seseorang yang mau divaksin di dahi. Saya cuma itu saja yang saya berpikir. Dan kita harus ingat bahwa wahyu itu ada kronologisnya. Itu merupakan satu urutan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Wahyu 13 itu adalah di pertengahan masa pemerintahan antikris. Sekarang antikris kita belum tahu siapa dia, belum dinyatakan. Dan di Wahyu pasal yang keempat, gereja sudah akan mengalami pengangkatan. Jadi pesan saya bagi Anda yang ketakutan tentang vaksin, jangan takut. Tuhan Yesus yang Anda sembah dan Anda layani sanggup untuk melindungi anak-anaknya. Sanggup untuk melepaskan kita daripada yang jahat. Haleluya. Kalau nanti seluruh dunia sudah harus dipaksakan untuk memakai tanda sang binatang, saya percaya pada detik itu juga gereja akan mengalami pengangkatan dalam sekejap mata. Haleluya. Karena itu tidak perlu takut. Dan setiap krisis yang mengancam, setiap krisis yang terjadi, kalau Anda belajar di Keluaran 12 ayat 12, Yoel 3 ayat 19, semuanya pasti menyerang ilah yang disembah oleh banyak orang. Kita tahu krisis ekonomi sedang mengancam diakibatkan pandemi daripada COVID-19. Dan kita tahu ilah daripada banyak orang, bangsa-bangsa di dunia, ilahnya adalah finansial dan bisnis. Dan tidak heran bahwa krisis ini menyerang ilah-ilah dunia. Ya, sistem finansial diserang, sistem bisnis. Karena itu jangan taruh pengharapan Anda kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, tetapi taruhlah pengharapan Anda hanya kepada Tuhan yang menjaga Anda, yang tidak pernah tertidur. Dialah penjaga Israel dan penjaga orang-orang yang percaya.
hanya kepada Dia. Haleluya. Dan ini merupakan tanda-tanda yang terjadi. Cashless society. Kita sedang diarahkan kepada satu masyarakat yang tidak lagi pakai tunai. Semuanya cashless. Air dan makanan menjadi penting. Karena itu Indonesia menjadi satu negara yang diperebutkan oleh banyak negara yang lain. Amerika punya banyak kepentingan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia punya tanah yang subur, saudara. Dan Indonesia diperebutkan. Yang terjadi hari-hari ini bukanlah perang fisik seringkali, tetapi yang terjadi adalah proxy war. Proxy war adalah peperangan yang terjadi ya baik melalui hal-hal di medsos ataupun hal-hal yang merupakan propaganda yang berusaha untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Karena itu sangat penting untuk kita mendoakan Indonesia. Yang selanjutnya, tanda yang ke-6, kita lihat pengetahuan. Dan dari Daniel 12 ayat yang ke-4 kita tahu bahwa pengetahuan akan bertambah. Dari sejak zaman Kejadian sampai abad yang ke-19, orang masih memakai kuda sebagai alat transportasi. Kemudian cermin masih dipakai untuk berkomunikasi di antara puncak gunung. Ya, mereka memakai kode-kode dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita lihat kemajuan teknologi, kemajuan daripada pengetahuan. Ya, sudah ada lagi namanya handphone, GPS, pesawat. Bukan hanya pesawat antar negara, tetapi pesawat luar angkasa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita ada di penghujung zaman. Kemudian tanda yang ke-7, ini juga tanda yang seringkali menakutkan banyak orang. Ini berkaitan dengan tanda sang binatang tadi. Saya tidak punya waktu untuk satu persatu menjelaskan, tetapi di sesi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang kita sedang diarahkan kepada one world government, satu pemerintahan tunggal atas dunia. Ya, seringkali diisukan apakah COVID-19 merupakan senjata biologis. Kita tidak tahu kebenarannya secara sepenuhnya. Kita tahu bahwa Yayasan Rockefeller ini satu keluarga yang sangat berpengaruh. Dan dia seringkali dirujuk sebagai anggota daripada orang-orang yang cukup powerful yang bisa mengendalikan perekonomian dunia. Yayasan Rockefeller pernah mengeluarkan satu statement bahwa perlu adanya krisis besar agar tatanan dunia baru dapat diterima. Apakah pandemi ini merupakan krisis yang dibuat, yang diskenariokan sehingga New World Order bisa diterima, bisa dimahkotai di tahun ini? Kita juga tidak tahu kebenarannya. Kemudian kita melihat integrasi teknologi dan manusia. Ya, Daniel 2 ayat 33. Ya, di akhir zaman besi dengan tanah liat itu sedang dicampurkan. Dan kita tahu tujuan dari semua itu adalah mengendalikan, mengontrol populasi. Ya, dengan adanya pakai masker 3M yang kita tahu kan, harus memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan akhirnya ada di rumah saja. Satu hari nanti akan ada mandat pengenaan tanda sang binatang. Kalau Anda mau bertransaksi, kalau Anda mau berjual beli. Jadi sebenarnya apa yang ditulis di Alkitab adalah bukan sesuatu fantasi, bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Justru kita menyimpulkan betapa mudahnya dunia dibuat bertekuk lutut hanya dalam waktu sekejap. Pertama kali muncul berita tentang COVID-19 itu di akhir Desember. Tidak lama, saudara, untuk Indonesia. Bulan Maret seluruh Indonesia bertekuk lutut kepada pandemi COVID-19. Semua orang harus lockdown. Semua orang harus mengikuti ya instruksi pemerintah dan apa yang harus dilakukan. Tidak bebas beraktivitas. Betapa mudahnya dunia. Dan ini menunjukkan bahwa Alkitab kita bukan omong kosong, saudara. Alkitab kita sangat akurat, dan yang lebih luar biasa lagi, kejadian hari ini sudah diprediksikan ribuan tahun yang lalu. Itu yang membuat Alkitab menjadi sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tanda yang ke-8, kita tahu penyebaran rasa takut.
intimidasi itu sedang disebarkan. Karena itu jangan Anda menjadi bagian dari orang-orang yang suka menyebar ketakutan. Karena 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sound mind, akal sehat. Karena itu sebelum Anda meneruskan suatu pesan, pakailah akal sehat Anda. Apakah informasi yang Anda terima itu masuk akal, masuk logika, ataukah itu hanya buatan atau dusta atau hoak? Sebelum Anda menyebarkan rasa takut yang tidak seharusnya. Dan di sesi sebelumnya saya sudah berbicara sedikit tentang kita sedang diarahkan nanti sistem pemerintahan antikris supaya bisa berhasil. Maka sistem pemerintahannya adalah sistem komunisme, di mana pemerintah adalah Tuhan, kekristenan dan Alkitab akan disingkirkan. Dan di dalam sistem komunisme, maka pembunuhan massal bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dan kita tahu apa yang akan terjadi di masa kesesakan besar. Ya, darah itu setinggi, ya, kekang daripada kuda. Darah yang ada, ya, bahkan dikatakan di sana di Israel, pembunuhan massal, pembunuhan besar-besaran. Nanti Anda baca di kitab Wahyu. Dan hari ini pun intimidasi dipakai sebagai senjata terhadap yang berbeda pendapat, yang berbeda kepercayaan. Ya, intimidasi dipakai. Ya, saya memakai tanda ini, saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi inilah fakta, inilah kenyataan yang ada di dunia kita hari-hari ini, yang menunjukkan betapa dekatnya kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita tahu bahwa kita di lockdown, ini pun ada kesejajarannya dengan Israel. Mereka diminta untuk di rumah saja mereka sebelum lepas daripada Mesir. Bisa saja Tuhan mau kita di rumah saja sebelum akhirnya Tuhan melepaskan kita dari dunia ini lewat pengangkatannya. Kita tidak tahu, saudara. Pengangkatan tidak akan disaksikan oleh seluruh dunia, tetapi kedatangan Yesus kali yang kedua, seluruh dunia akan menyaksikannya. Karena itu saya mau katakan sebagai penutup, pastikan di dalam rumah Anda, karena Anda di rumah saja, pastikan ada anak domba itu di rumah Anda. Haleluya. Satu ayat yang saya akan tutup sesi malam hari ini, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Jangan dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini biar menjadi satu peringatan bagi kita, orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus lewat pengangkatan bagi gereja Tuhan, supaya Anda dan saya semakin diteguhkan bahwa semua ini harus digenapi sebelum pada akhirnya Yesus Kristus akan mengangkat gerejanya dan dia kembali berurusan dengan umatnya Israel di masa kesesakan selama 7 tahun sebelum akhirnya dia datang kembali kali yang kedua dan menetapkan kerajaannya, pemerintahannya di bumi ini selama 1000 tahun di dalam kerajaan milenium. Saya berdoa biar Anda pendengar-pendengar yang setia, yang terus mau belajar firman Tuhan, saya berdoa Anda dan saya didapati taat dan setia, dan kita mengalami pengangkatan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat kita di angkasa, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan bagian berikutnya daripada pengajaran akhir zaman di ibadah hari Minggu yang akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, 10 pagi, dan kita akan tetap melakukannya secara online.
Dan kami harapkan Anda bisa bergabung bersama-sama untuk kita lebih lagi diperlengkapi di hari-hari yang sedang berakhir ini. Dan biar kita semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita di dalam segala sesuatu. Tetaplah setia di dalam panggilan kita, tetaplah taat di dalam kehidupan kita, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memelihara kita, melepaskan kita dari yang jahat. Jangan takut terhadap isu-isu yang tidak jelas, isu-isu yang tidak ada dasarnya, atau satu isu-isu yang hanya merupakan spekulasi untuk menakut-nakuti orang lain. Firman Tuhan katakan, firman tentang kedatangan Yesus, kita harus menghiburkan satu sama lain dengan kebenaran itu. Karena itu dengan semakin dekatnya pengangkatan, semakin dekatnya Yesus Kristus datang kali yang kedua, kita harus semakin saling menghibur satu sama lain, bukan saling menakut-nakuti. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu hymn yang sudah cukup lama, Blessed Assurance. Jesus is mine, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, perfect delight, perfect delight. Visions of rapture, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story.
story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Sekali lagi katakan, this is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Mari Bapak Sami akan memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang boleh kami terima. Pengajaran tentang akhir zaman di mana Engkau yang sudah menyatakan keberadaanmu yang luar biasa sejak penciptaan Tuhan sampai pada penghujung zaman di mana kami boleh ada hari-hari ini Tuhan. Biar kami boleh terus dihiburkan dengan perkataan firman ini, bahwa sungguh ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Apapun keadaan dunia hari-hari ini, biar tidak membuat kami tertekan atau tidak memiliki pengharapan, tapi justru sebaliknya kami terus memandang ke atas, melihat penyelamatan dari Sang Juru Selamat kami itu semakin dekat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hiburkan kami dengan setiap perkataan-perkataan firman yang ada. Terus memberkati hamba firman-Mu Pak Beni Tuhan, dan terus singkapkan lebih lagi Tuhan hal-hal yang rindu Tuhan sampaikan kepada umat-Mu. Terus berkati Tuhan keluarganya, istri anaknya, semuanya tetap ada dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur juga untuk keberadaan bangsa negara kami Indonesia yang boleh ada sebagaimana adanya hari-hari ini. Engkau yang sudah menolong bangsa kami, Engkau yang memiliki rencana yang baik atas bangsa kami Tuhan, dengan setiap kekayaan alam yang begitu melimpah daripada Tuhan. Biar ini boleh menjadi dasar kami terus mensyukuri akan segala nikmat yang Tuhan berikan bagi bangsa kami, sehingga tantangan yang boleh dialami justru membuat bangsa ini semakin mempercayai Engkau Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang baik. Tidak ada rancangan yang buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tantangan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tuhan terus Engkau menolong bangsa ini.
dari Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, aparat menteri, dan setiap gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang ada Bapa, khususnya wilayah-wilayah yang masih terus berjuang melawan pandemi ini. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong kan keberadaan kota kami Jakarta Tuhan. Dengan Tuhan Yesus diadakan PSBB yang ketat Tuhan pada tanggal 14. Kami serahkan semua dalam kendali Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-Mu yang terbaik Tuhan, Engkau nyatakan atas kota kami Jakarta, bahkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terus mempercayai bahwa Tuhan akan menolong segala sesuatunya. Dan Engkau akan menyatakan kemuliaan kasih-Mu saat umat-Mu terus berserah dan berharap dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu cukup atas bangsa ini. Untuk gereja Tuhan hari-hari ini Bapa, Engkau terus beri kekuatan dan kemampuan untuk terus bertumbuh ke arah Kristus, untuk terus melakukan hal-hal yang baik Tuhan di tengah-tengah tantangan yang ada. Apapun Tuhan Yesus yang terjadi atas gereja Tuhan, biar gereja tetap kuat dan tabah menghadapi segala sesuatunya. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati Tuhan, tapi semuanya boleh kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Termasuk GBI Tuhan, BPA, di mana kami boleh ada di dalamnya. Kasih karunia-Mu cukup atas pelayanan sinode GBI ini Tuhan, menghadapi apapun yang ada hari-hari ini Bapa. Akan pencemooh Tuhan, orang-orang yang senantiasa mencibir dan menyatakan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu, kepada Engkau Sang Hakim di atas segala hakim. Engkau akan menyatakan kebenaran itu seperti fajar yang merekah. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki Tuhan, yang boleh dilihat dari segala kenyataan-kenyataan yang dibeberkan, biar setiap kami sebagai warga GBI boleh bijaksana menyikapinya Tuhan. Kami tidak alergi dengan setiap masukan atau kritikan, tapi biar itu boleh menjadi batu loncatan untuk membenahi diri ke arah yang lebih baik lagi. Karena kami tahu tidak ada gereja yang sempurna di penghujung zaman ini. Hanya Engkau Yesus yang sempurna. Dan biar kami terus memandang Engkau dan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena saat kami fokus kepada-Mu, Engkau akan menolong sehingga yang tidak baik akan menjadi baik. Engkau akan memperdamaikan setiap kami, bahkan dengan musuh-musuh kami. Karena itu firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami untuk bersikap dewasa dalam segala keadaan. Ketua Umum kami Pak Rubin Adi Abraham Tuhan. Setiap mereka sebagai pengurus inti daripada Badan Pekerja Harian, Engkau terus memberkati BPD yang ada sampai gereja lokal. Semuanya Engkau memberkati Tuhan. Termasuk pelayanan kami di tempat ini, GB Grabeta, lantai 3 Mount Hermon. Kasih karunia Tuhan cukup untuk pelayanan ini. Anugerah berkat-Mu terus mengalir dan melimpah Tuhan. Atas pemimpin yang ada, Ibu Dora, Pak Budi, keluarga besar yang ada, setiap pelayan dan hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang dimanapun mereka berada, jemaat yang kekasih. Engkau terus melawat dan menjamah, memberi kekuatan yang lemah, menyempurnakan kesembuhan bagi mereka yang sudah Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh terus memandang Tuhan dan melihat bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dan sungguh ada kesaksian yang indah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih mereka yang setia Tuhan, mereka yang selalu ada Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah online. Engkau terus memberkati dimanapun mereka berada. Terus Tuhan terlindungi oleh kuasa kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah serahkan doa syafaat kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi diumumkan besok pagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan ibadah hari Minggu secara online. Kita akan lakukan, Anda bisa mengaksesnya di akun Facebook yang ada. Kemudian jam 2 atau 14 waktu Indonesia bagian Barat akan ada ibadah remaja yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom,
juga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah anak sekolah minggu yang juga akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat jam 7 malam tetap diadakan ibadah pujian penyembahan dan doa syafaat. Dan Anda pasti akan diberkati kalau Anda bisa bergabung di dalam setiap ibadah yang sudah diprogramkan. Setiap malam juga hari Senin sampai Sabtu, ya kecuali 2 hari yaitu Selasa dan Jumat, ya setiap malam Senin sampai Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jumat jam 10. Iya betul. Jadi Senin sampai Sabtu jam 7, jam 8 atau jam 20 waktu Indonesia bagian Barat ibadah pujian penyembahan. Kemudian khusus hari Selasa ada ibadah tambahan yaitu ibadah WBI yang dimulai pukul 4 sore atau 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Jumat khusus yaitu ibadah doa semalaman yang dimulai pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan Anda bisa bergabung dan mengikuti semua ibadah yang ada secara online, dan Anda bisa juga mencantumkan setiap beban doa yang sama-sama. Sudah banyak kesaksian yang keluar dari ibadah yang dilakukan setiap harinya, kesembuhan dan berbagai pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang dipanjatkan di dalam setiap ibadah. Biar ini terus membangkitkan kita, menyemangati kita untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku turut bekerja dalam segala hal. Kita nyanyikan Roma 8 ayat 28. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Kami percaya bahwa Engkau bukan saja Allah yang mendengar setiap doa permohonan kami, tetapi Engkau juga menjawab setiap doa yang sudah dipanjatkan, permohonan yang sudah disampaikan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau adalah Tuhan yang on time, Tuhan yang mengatur bahkan waktu itu sendiri Tuhan. Engkau yang berkuasa atasnya dan Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang dipanggil oleh karena rencanamu dan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Engkau memberkati ibadah di tempat ini yang disiarkan Tuhan Yesus ke berbagai tempat, bahkan negara Tuhan. Engkau Tuhan yang memperluas
dampak daripada ibadah di tempat ini biar menjangkau lebih banyak jiwa, menjangkau lebih banyak Tuhan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, bahkan yang membutuhkan keselamatan daripadamu Tuhan, sehingga melalui pelayanan tempat ini lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk segala doa yang sudah dijawab dan juga mujizat tanda heran yang Engkau lakukan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengambil alih segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam setiap rumah tangga kami berdoa untuk keharmonisan, kerukunan di sana, persaudaraan dan kesatuan yang manis Tuhan di antara anak-anak-Mu, sehingga tidak ada keluarga yang terpecah belah, tidak ada Tuhan keluarga yang berselisih, yang tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, tetapi Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kerendahan hati untuk bisa menyelesaikan segala perselisihan, segala perbedaan yang ada Tuhan, sehingga berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, gereja lokal Tuhan Yesus, di mana Engkau tempatkan kami, terus Engkau berikan pertumbuhan, kedewasaan, dan semakin memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan kami. Engkau melindungi keluar masuk kami. Oh Tuhan, semua aktivitas kami Engkau yang menyertai, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat ini sambil mengucapkan kata percaya, yaitu amin. Oh, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Sampai berjumpa di dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.